Oke, kawan-kawan, salam satu hobi dua tanduk. Kembali lagi bersama kita Simental Payakumbuh Farm. Hari ini kita mengunjungi SMK PP Negeri Padang Mengatas yang lokasinya pas di bawah BPTU Padang Mengatas, yaitunya di kaki Gunung Sago, Kabupaten 50 Kota. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan kepala sekolah beserta staf jajarannya, bagaimana dan apa keuntungannya kita bersekolah di SPP Negeri Padang Mengatas. Oke, untuk itu yuk ikuti kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Apa kabar Pak tutup Tua? Pak. Alhamdulillah. Sama tim Pak. Oh, Pak Semati. Pak. Silakan Pak. Oke, Di sinilah di biar sini ya. komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita udah sampai di SMK SPP Negeri Padang Mengatas. Alhamdulillah ketemu langsung sama Bapak Kepala Sekolahnya dan juga Bapak Kepala TU. Kepala TU Mardianto. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang SMK Peternakan, yaitunya SMK Negeri Padang Mengatas. Yang ini sekolah sangat luar biasa, ini sangat legend. Udah banyak angkatan yang telah lulus dan telah mengabdi di berbagai instansi, bahkan jadi pengusaha. Sehingga sekolah ini salah satu-satunya sekolah yang juga ikut mengopong ketahanan pangan Indonesia. Jadi kita lakukan perbincangan-bincangan sama langsung sama Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kepala TU-nya. Pak, Ya, kita Pak, mau sama. nanya ini Pak, sekolah ini berdirinya dari tahun kapan ya Pak? Karena kita tahu, publik itu tahu bahwasanya udah banyak alumni-alumni di sini yang telah sukses berhasil bahkan telah membantu ketahanan pangan Indonesia terkhusus di bidang peternakan. Nah, itu sejak kapan itu Pak? Baik Pak. Sekolah kita ini berdiri semenjak pada tahun 1980. 80 ya? Ya, kemarin kita sudah mewisuda, menyerah terimakan siswa kelas 12 kepada orang tuanya sudah angkatan ke-43 Pak. 43. 43. Artinya kita ini belum lahir lah ya, Peng ya. Kita belum lahir tapi sekolah ini udah berdiri. Nah, angkatan pertamanya itu sudah kurang lebih 5 tahun pensiun, Pak. Udah pensiun juga. Pensiun. Oh, artinya memang udah banyak lah Pak ya. Telah diciptakan itu human-human yang berkompeten di bidang peternakan. Iya. Ya karena kita udah juga di lapangan tuh banyak tahu ketika nemu seorang kepala daerah kadis, Pak, peternakan, oh kita alumni SPP Padang Mengatas. Ketika temu ini kita alumni gitu. Sehingga memang saya tengok ini sangat berpengaruh dan ini sangat legend sekali. Jadi memang kalau kondisi sekarang itu Pak, ada berapa jurusan kita di sini Pak? Kita konsentrasi keahliannya itu ada 3, Pak. 3 ya. Pertama agribisnis ternak ruminansia. Ruminansia. Yang kedua agribisnis ternak unggas. Unggas yang ketiga kesehatan hewan. Kesehatan hewan. Ya. Artinya memang terfokus kepada dunia peternakan ya. Fokus baik itu ruminansia maupun unggas ya. Iya. Prodinya agribisnis peternakan. Agribisnis peternakan. Oke. Jadi sekarang ini Pak, langkah-langkah yang dilakukan sekolah ini gimana Pak untuk memproduksi atau menciptakan tamatan-tamatan atau alumni-alumni yang berkompeten? Kami konsentrasi sesuai dengan spektrum kurikulum SMK, Pak. Iya, iya. Di mana tamatan-tamatan ini kita mengupayakan istilahnya BMW. BMW. Yang Itu apa itu Pak? pertama, BMW Pak. Ini BMW. Pak keren nih kayak mobil gitu ya. Nah, Jadi BMW itu B-nya bekerja. bekerja. Jadi kebekerjaan tamatan output kita itu, itu yang kita mutu ke tamatan itu di kebekerjaan. Pekerjaannya. Ya, jadi tamatan kita itu dia bekerja. Yang kedua kalau M-nya itu melanjutkan pendidikan, Pak. Melanjutkan pendidikan ya. Jadi anak-anak kita ini, siswa-siswa kita ini yang ingin melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi, nah itu dibuka peluang besar, Pak. Oh iya. Jadi ada iya. yang ke Fakultas Peternakan, konsentrasinya ke sana. Di UNAN, di USB, UNP, Politani, kemudian di Polbantan. Bantan ya. Gitu, Pak. Ya, jadi itu untuk yang melanjutkan pendidikan. Iya, iya. Kemudian W-nya itu wirausaha, wira swasta. Jadi kita mensupport peserta didik kita ini menjadi entrepreneur muda, sehingga membantu program pemerintah dalam bidang ketahanan pangan. Iya, betul. Jadi kita produk yang kita tamatkan di sekolah kita itu kompetensinya yang kita arahkan, kejar.
Nah, gitu Pak. Artinya luar biasa nih Bang Miko. Kita nengok itu istilahnya baru kedengar ya, BMW gitu ya. Sehingga memang kita kejar produknya human yang betul-betul berkualitas. Sehingga mau dia mau lanjutkan usaha, mau bekerja ataupun membuka peluang usaha baru, sehingga nanti kita ini menarik karena dengan programnya Bapak Prabowo ketahanan pangan. Nah, ini sangat luar biasa. Karena sekarang kita tengok pun TNI pun disuruh gitu kan, ada dari peternakan ada khususnya yang angkatan untuk memupung ketahanan pangan, karena memang Bapak Prabowo kita tengok itu memang konsisten masalah pangan. Nah, kita berharap memang terjadi kolaborasi yang kontinu ke bawahnya, setiap dari daerah, dari pusat sampai ke daerah, memang betul-betul serius dalam konsisten dalam melanjutkan bidang kepanganan ini ya Pak ya. Insya Allah Pak. Jadi kita sebagai unit pelaksana teknis di bawah Pak ya, nah, itu betul-betul konsen dan ingin bersinergi menjalankan atau mengikuti program unggulan Presiden dan termasuk gubernur kita Pak, untuk Astacita. Jadi untuk ketahanan pangan ini Pak. Jadi di sini Pak, kalau ini biasanya SMK itu kan ada proses untuk belajar ke lapangan itu, biasanya 1 semester atau 4 bulan itu kan dimagangkan. Nah, bagaimana dengan SMK PP Negeri Padang Atas nih? Apakah juga ada magangnya atau bagaimana itu Pak? Baik Pak. Jadi memang sistem magang itu disebut PKL dalam kurikulum Merdeka sekarang Pak ya. Itu suatu hal yang wajib dilakukan oleh peserta didik kita, minimal 4 bulan sampai 6 bulan. Jadi sistem magang itu atau praktek kerja lapangan itu kita sudah melakukan MOU dengan beberapa industri yang ada di sekitar kita, seperti BPTU Padang Mengatas, Farm Sirukam, dan industri-industri peternakan ayam yang ada di 50 kota ini Pak. Tapi kita punya cita-cita yang mungkin dalam belum terwujud, tapi kami ingin Pak. Jadi ada keinginan kami itu membuka magang industri di luar negeri Pak. Seperti untuk agribisnis ternak ruminansia, kita ingin magangnya itu di New Zealand. Kita sudah pernah kontak dengan Ibu Peggy Melati Sukma, dengan Ustadz Abdul Jabbar. Itu mereka sudah membuka pintu untuk kita bisa menerima peserta didik kita, anak-anak kita untuk magang di New Zealand. Keren jadi dan juga kita ingin magang industrinya itu di salah satunya di Jerman Pak. Kenapa di Jerman itu Pak? Jerman itu industri peternakannya juga bagus Pak. Tapi sama dengan New Zealand, Bapak Menteri Pendidikan Bapak Mukti, beliau lebih cenderung dan pernah saya mendengar pidatonya itu industri yang cocok pemadanannya dengan kurikulum sekolah yaitu di Jerman Pak. Jadi kita ingin membuka kelas industri, kelas internasional seperti Jerman dan New Zealand Pak. Sehingga kita itu salah satu bentuk peningkatan mutu tamatan. Dan mudah-mudahan anak-anak kita ini bisa bekerja di luar negeri. Kalau bekerja mereka di luar negeri, tentu income yang mereka dapatkan jauh beda dengan di Indonesia. Berarti ini targetnya tahun depan udah ada target nggak Pak kita mau ke luar negeri ini? Dalam usaha Pak. Dalam usaha ya. Kita bantu doa aja ya. Butuh bantuan wali murid, orang tua yang mensupport anak-anak ini untuk bisa ke luar negeri itu Pak. Karena nanti kita akan terbatas dengan biaya paspor, visa dan segala macamnya. Jadi kita nanti butuh wali murid yang akan menitipkan anaknya dididik di sini yang bisa mensupport untuk kegiatan itu ke magangnya di luar negeri Pak. Jadi sekarang kan momennya nih Pak, artinya sekarang kan udah mau tahun ajan baru nih. Nah, gimana peluang atau prosedur kita mau daftar adik-adik kita nanti ataupun akan kita yang mau sekolah sini, prosedurnya rumit atau tidak nih Pak? Itu sangat kita permudah itu Pak. Sangat dipermudah ya. Apalagi kita anak-anak bangsa ini yang punya minat untuk di bidang peternakan, itu kita bisa dikatakan kita kasih karpet merah. Karpet merah. Iya, karpet merah supaya anak bangsa ini, karena ketahanan pangan ini menjadi kunci sumber primer kehidupan kita. Jadi kami sebagai tenaga pendidik di sini pasti akan memberikan tempat yang luas untuk anak-anak bangsa mendapatkan ilmu di sini untuk melanjutkan pendidikannya di sini. Kalau masalah pelayanan kita di sekolah gimana Pak? Saya pernah dengar itu anak-anak baru karena kan banyak dari luar nih dari sekolah itu diasramakan. Itu bagaimana itu Pak? Jadi kita semi boarding namanya Pak. Semi boarding ya? Jadi kan ada yang full boarding, ada yang semi boarding. Jadi kita karena keterbatasan tempat, kita semi boarding.
ada sekian anak yang tinggal di asrama, kemudian ada juga yang tinggal bersama orang tua di rumahnya, ada juga yang kos di sekitaran sekolah kita. Tapi kita ya Pak Anto, untuk tahun ini ke depannya punya visi di sekolah kita ini kokoh imannya, takwanya, akhlakul karimah, kompeten di bidangnya. Jadi itu yang kita jadi visi sekolah kita sekarang. Maka dari itu kami dari boarding sekolah asrama ini menerapkan sistem pembelajaran yang duniawi ukhrawi. Iya keren. Jadi dunianya tercapai, ukhrawinya tercapai juga. Tercapai ya. Jadi kami bagi yang muslim ya Pak ya, kami terapkan pasal 33 itu Pak, menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Seperti contohnya sholat 5 waktu kita wajibkan di masjid kita. Masjid ya. Itu sebagai bentuk pembinaan kerohanian atau iman takwanya peserta didik kita. Kita berharap dengan nilai-nilai spiritual itu lahir pengusaha-pengusaha hebat nanti tamatan SMK PP ini Pak. Artinya pengusaha-pengusaha yang kita harapkan ini nggak hanya dia berkompeten di bidang ilmu, tapi juga mempunyai akhlakul karimah ya. Akhlakul karimah, imannya mantap, akhlaknya oke. Berarti nggak hanya adik-adik yang masuk di sini kita ciptakan produk ini nggak hanya ngejar keahlian-keahlian tertentu, keahlian unggas, keahlian Indonesia, nggak hanya itu, tapi bagaimana juga komplit ya. Jadi kita, berarti 4 sehat 5 sempurna. Keren. Jadi keahliannya itu lahir batin. Jadi kompeten kompeten di bidangnya. Bukti kompeten di bidangnya nanti dia akan UKK, itu kita pakai LSPP 3, kemudian dia PKL dapat sertifikat, kemudian dia dapat ijazah bentuk legalitas mereka kompeten. Nah, kemudian kita bina anak-anak itu di sini dengan agama sehingga agamanya itu kokoh. Ketika wali murid menitip anaknya di sekolah ini, kami merasa bertanggung jawab moral. Dunia dan akhirat supaya anak-anak ini, generasi ini nanti sebagai generasi emas, generasi yang beriman, bertakwa, tapi kompeten juga di bidangnya Pak. Oke, berarti sekarang kita lebih sedikit Pak, kita mau tahu biar publik pun dan masyarakat tahu bagaimana sih prosedur untuk mendaftarkan anak atau ponakan atau adiknya ke sini. Prosedur. Bisa online kah atau bagaimana prosesnya? Sehingga memang publik tahu. Untuk gimana itu? Lebih tepatnya Pak Anto bisa dibantu Pak Anto. Sebagai Kepala TU. Silakan Pak. Sesuai dengan edaran dari pemerintah Pak, kita penerimaan siswa baru itu 2 tahap Pak. 2 tahap ya? Ada tahap asrama dan itu sudah berakhir ya Pak. Sudah berakhir ya. Baru dapat sekitar 75 orang. Kemudian ada tahap reguler namanya Pak. Yang dibuka nanti di bulan Juni dari tanggal 24 sampai 28 Juni ya. Kemudian target siswa yang akan kita rekrut nantinya sekitar 8 lokal. 8 lokal ya. Kita jumlahkan jumlah siswanya sekitar 280 orang. Lebih kurang. Iya. Itu dari 3 jurusan tadi ya? Iya, dari 3 jurusan. 3 jurusan, iya. Kemudian dari jumlah itu nanti ada yang 2 lokal nanti ya Pak, yang untuk anak-anak yang biaya hidupnya itu. Sebetulnya kan kita punya program Pak. Kalau Pak, karena sekolah kita ini BLUD, kalau kita dapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk bidang usaha kandang close house contoh, itu dikasih kapasitas 80.000 ekor, itu dengan modal 800 juta, apakah itu dari APBN atau Pokir, itu kami dari sekolah dengan keuntungan berapa ya? 30 juta dalam 1 kali panen, itu sudah dapat kita setahun itu 180 juta rupiah. Artinya bisa disubsidi? Bisa disubsidi. Jadi keluarga kurang mampu ini kita bisa gratiskan sekolah di sini Pak. Berarti ini inovasi baru ya? Inovasi kita Pak. Jadi siap. Jangan anak bangsa ini karena terkendala ekonomi tidak bisa melanjutkan pendidikan atau tidak bisa menikmati apa yang dia inginkan, itu merasa kita sebagai berdosa sebagai orang yang pemangku kepentingan kalau tidak bisa kita memfasilitasi. Artinya kita bersama kita doakan semoga ini didengar juga sama bapak-bapak dari pemerintahan, baik itu nanti yang di eksekutif maupun legislatif yang mau titip Pokir. Ini SMK Negeri Padang Mengatas siap menerima dan siap berkolaborasi. Karena ini ada sebuah impian besar bahwasanya dengan mewajibkan sekolah itu 9 tahun. Nah, ada sebagian masyarakat nggak bisa mengenyam pendidikan dengan terkendala dengan faktor ekonomi. Nah, di sini SMK hadir bahwasanya siapapun nanti yang mempunyai hak yang sama untuk menempuh pendidikan,
tapi terkendala oleh biaya ekonomi, nanti bisa kita subsidi dengan program-program yang akan kita bentuk. Itu namanya ini keren nih, pembelajaran teaching factory, Pak. Iya, pembelajaran teaching factory ya. Jadi teaching factory itu kita pembelajaran itu berbasis industri. Seolah-olah peserta didik kita itu siswa kita itu benar-benar berada di dunia industrinya, Pak. Iya. Nah, jadi dengan pembelajaran teaching factory itu, dengan sistem yang ada kita di bawah BLUD, itu tidak menutup kemungkinan ada keuntungan di situ, Pak. Iya, iya. Jadi kalau kita punya ayam pedaging saja, Pak, punya 10.000 ayam pedaging, untung minimal 3.000 saja kita ambil, itu sudah 30 juta sekali panen, Pak. Satu periode ya? 2 bulan satu periode. Nah, berarti kalau kita bisa ngejar 6 periode aja, berarti udah 120 juta ya? 180, Pak. Oh, 180 ya? 6 kali panen setahun. 6 kali 3 ya, 180. Kalau kita punya 20.000, Pak, 2 kandang, itu sudah 1 juta satu hari pendapatan sekolah, Pak. Berarti udah bisa mensubsidi berapa orang itu ya? Sekian orang siswa. Sekian orang siswa untuk belajar, dia tidak mampu, tapi bisa mengambil haknya untuk menempuh pendidikan. Wah, ini keren nih, kita doakan ini ya. Kami itulah, Pak, sumbangsi alumni ini besar juga ke sekolah ini. Ada alumni yang sudah berhasil sebagai pengusaha. Mereka menitipkan zakatnya di sini, Pak. Alhamdulillah. Ada yang 30 juta, ada yang sekian-sekian. Jadi kita alumni ini kita wadahi nanti, Pak. Rencana kita buat UP zakat di sekolah ini sebagai bentuk profesionalitas dan amanah transparansi dalam pengelolaan zakat alumni, Pak. Jadi alumni membantu sekolah ini dan kita profesional dalam pengelolaannya. Pak. Oke, Pak, mungkin terima kasih itu dulu mungkin yang banyak. Nah, habis ini kami minta waktu sama Bapak Kepala Sekolah sama Pak Anto selaku TU. Kita putar-putar sekolah, kita tengok seperti apa giat dari anak-anak sekolah di SMK Negeri Padang Mengatas ini, dan seperti apa unit-unit usaha yang jurusan yang endingnya nanti mengerucut pada satu usaha, baik itu nanti agribisnis peternakan unggas, agribisnis peternakan Indonesia, maupun nanti kesehatan hewan. Nah, habis ini kita langsung ke lapangan menengok-nengok seperti apa, biar masyarakat tahu, biar ini terpublis secara baik dan benar, dan kita berharap mari sama-sama anak-anak atau ponakan-ponakan kita yang ada di Nusantara yang mau menempuh pendidikan dan mau mendalami ilmu dunia peternakan, SPP Negeri Padang Mengatas terbuka lebar. SMKPP, Pak. SMKPP Negeri Padang Mengatas terbuka lebar untuk menunggu kedatangannya untuk menempuh pendidikan. Siap. Nah, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Semoga kehadiran kami di sini tidak mengganggu kegiatan dan aktivitas dari sekolah ini. Terima kasih, Bapak. Sangat bermanfaat, Bapak. Terima kasih banyak mempromosikan sekolah kita. Siap. Terima kasih, Pak Anto. Terima kasih, Pak. Oke, kita masuk ke kandang unggas di SMK Negeri Padang Mengatas. Ini kandang unggasnya. Ini yang petelur kampung. Ini Pak Aris yang bertanggung jawab ini untuk unggas. Nah, ini telur-telurnya. Ini ayam jenis kampung ya, yang ditelurkan di SMK Negeri Padang Mengatas. Artinya nanti siswa-siswa yang ada di sini mereka langsung praktek bagaimana memilih bibitan yang bagus, bagaimana untuk memelihara ayam yang bagus, beserta bagaimana mereka belajar menghitung menjadi seorang pengusaha. Telur ya. Jadi ini bentar lagi akan dipanen. Jadi memang kandang di sini memang ini percontohan, dan nanti kalau tamatan dari SMK ini pengen bikin usaha, mereka udah tahu seperti apa beternak yang baik dan benar. Ini salah satu pengatur sirkulasi udara yang memang ini dibikin secara otodidak oleh pengelola di SMK Negeri Padang Mengatas. Nah, ada bau sama sekali kan, Pak. Makanya kita pakai sitrik asid, namanya Pak. Sitrik asid. Sitrik asid itu apa tuh, Pak? Ya, kan bisa mengeringkan lebih kering jadi. Artinya amoniaknya berkurang ya? Dengan kering itu berarti amoniaknya ibaratnya tereliminasi. Ini ada bau sama sekali, lalat mana ada satu pun ada kan? Oh iya ya. Nah, itu daya jual turunnya lebih tinggi. Ya, harganya
kreatif lebih tinggi ini dengan konsumsi pakan jauh lebih sedikit. Makanya ayam Elba ini Pak, dia 35% produksi maksimal, kadang 30 sampai 33 tergantung harga telur ya, atau 30 sampai 35 lah harinya. Berarti 32,5 rata-ratanya produksi dia sudah BEP dari segi pakan. Oh, segi pakannya. Ya, kalau ayam layer 60 sampai 65 baru BEP dia karena pakannya banyak. Artinya itu sekarang harga kos produksinya terendah, ya, harga jualnya tinggi. Oh gitu. Kali kan. Cuman kan kebutuhannya nggak sebanyak ayam beras ya? Ya, memang ya. Cuman kita pada polling pasar. Berarti peluang pasarnya gimana nih Pak? Bagus juga. Bagus ya. Kita pokoknya sebelum usaha itu pastikan dulu pasarnya ada. Gitu. Oh gitu. Ya, bisa produksi, kalau pasarnya jalan kan muaranya kan uang kan ke pasar. Oh gitu. Ya, kan? Sip, keren. Berarti anak-anak di SMK ini udah pada belajar ya Pak untuk. Makanya kita ada ayam layer murni, ada ayam layer atau petelur kampung, sehingga bervariasi kan. Variasi ya. Nanti, tergantung kemana minatnya adik-adik kita ya. Nanti kalau unggas ada broiler juga. Kalau ini berapa? Ini rata-rata Pak 1.700 dia Pak. 1.700 per butir. Kita jual dari kandang. Iya, kita ke pedagang pengumpul tuh 1.700 kita lakukan. Yang lepas di pasar 2,5. Iya. Sementara modal satu butir ini kalau dari segi pakan, dari segi pakan ada ya, kurang lebih sekitar 600 rupiah teman. Oh 600 ya? 590 lebih tepatnya. Oh gitu. Ada marginnya, keuntungannya kan lumayan kan? 1.000 per butir ya. Jadi enak Elba daripada ya, cuma apa kalau Elba ini dia kan tingkat kerumitannya dia karena proses domestikasi atau penjinakannya ini belum lama, makanya dia mudah terkejut, stres. Oh iya tadi kan terkejut ya. Makanya kalau untuk TK anak memang harus dibatasi betul, anakku harus bergilir sekian, misal 3 anak. Berarti nggak bisa rame-rame ya? Boleh, beda-beda spesifik. Oh iya. Karena kalau kita paham di situ kan bisa kita kasih treatment biar gangguan itu tidak ada. Ini lama produksinya berapa nih Pak? Kurang kalau pemeliharaan bagus tetap sama dengan ayam layer 20 sampai umur 24 bulan. 20 bulan ya. Jadi mulai BEP dia produksikan kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya. Umur 6 bulan. Jadi 18 bulan produksi. Oh gitu. Siap. Sehingga berapa apanya, berapa persennya itu jelas. Jadi kawan-kawan, tadi kita telah kepada jenis ayam kampung atau jenisnya Elba. Sekarang kita masuk ke kandang yang jenisnya ini ayam buras atau ayam petelur biasa yang biasa diternak oleh masyarakat sekitarnya. Ini kondisi layar. Merupakan recording atau pencatatan. Jadi memang ternak ini butuh data yang jelas. Jadi perlu dilakukan recording atau pencatatan setiap hari, bagaimana perkembangannya, bahkan bagaimana hasil produksinya, sehingga kita tahu persentase dari telurnya itu berapa, sehingga kita bisa ngitung untung atau tidaknya kita nanti dalam berusaha peternak ayam betelur. Ini penetasan. Sini potensinya Pak. Makanya banyak. Jadi di sini SMK Negeri Padang Atas langsung ini memproduksi atau melakukan penetasan sendiri. Artinya di sini memang adik-adik kita nantinya yang pengen sekolah di sini akan mempelajari dari hulu sampai ke hilir. Nah, mulai dari penetasan, bikin telurnya, penetasan, pembesaran, sampai nanti bagaimana memproduksi telur ayam Elba, ayam kampung maupun ayam buras nantinya. Keren nih, keren. Oke, kawan-kawan, kita sekarang telah berada di kandang sapi ternak ruminansia di SMK Negeri Padang Mengatas. Yuk kita tengok sapi-sapinya dan bagaimana pola pakannya dan bagaimana pemeliharaannya. Yuk kita ikuti. Jadi inilah sapi-sapi yang ada di SMK Negeri Padang Mengatas yang dijadikan untuk sapi praktek pemeliharaan dan belajar langsung oleh para siswa di sini. Sehingga memang di sini terlihat nih sapinya bagus-bagus yang memang pemeliharaannya tuh telah dikontrol oleh manajemen sekolah. Sehingga yuk kawan-kawan kita
antarkan adik anak kita ke SMK Negeri Padang Atas untuk menuntut pendidikan.